sejarangan itu kan dari kabupaten Semarang sistem lalu kadang kami ganti bersama kemudian kami dari provinsi Pak sudah sehingga insya Allah kami banyak akan pasti itu bisa kita akan membawa penjualan ini kami akan asesmen kebawahan sebelumnya ini adalah skandal kita akan promosi akan pastikan ke asisten administrasi ini mungkin si pos yang besar maka apapun kalau tidak ada itu lebih baik aja tahu semoga yang dipengaruhi sekarang kepada Bapenda dan pendapatan daerah kemudian kita coba untuk kepada asisten perhubungan dan pembangunan perekonomian kedua kemudian yang sekarang terus staf tahun tapi prinsipnya menjadi kepala dinas seperti itu. Kita menantang saya dan baru juga bahwa kita akan coba bahwa sebagaimana kompetensi yang dimiliki untuk bisa dilakukan perubahan baru. Secara administrasi semuanya masyarakat jadi suatu tahun malam bulan sudah ada yang lain untuk tidak coba perubahan tahun. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin saya melakukan siap. Baik, secara personal saya itu memberi saya bacakan dan bagaimana saya bahwa ketua komisi kesehatan dan juga sebenarnya di sini. Kamu sekarang untuk kami sumber hidup pribadi saya itu dengan harus menjalankan kaki yang saya dengar yang sudah disebut nasional yang bisa mendengar bisa untuk ini kami ada sebenarnya dalam misi untuk melakukan evaluasi karena beberapa tempat kami juga pada evaluasi hasilnya juga akan bisa sampaikan ini pada prinsipnya bahwa beberapa hal kenapa harus dalam uji kompetensi memang dalam rangka untuk memberikan sebuah kepastian apakah itu uji kompetensi ini apakah memang ada suatu hal menjaga sampai dengan saat ini bagaimana perubahannya apakah mekanisme atau ada kebijakan inovasi atau administrasi nanti itu bisa disampaikan ke saya dan untuk bisa sekarang dari sebuah ini amanah edukasi pendidikan lingkungan dan atau lain di luar dekat langsung bisa menyampaikan yang keinginan dengan kami seperti apa
misalnya beberapa hal yang mengancam produk tersebut itu mungkin langsung bisa masuk. Memang mengajar untuk sini, ini kan semua punya calon ya, kalau mungkin yang mau gimana itu. Nah, itu juga ketika penggunaan khusus bisa Indonesia akan dikembangkan ini mungkin juga dilakukan penggunaan Indonesia itu akan semua karena perlu membentuk aplikasi dan mempercepat pembangunan yang ada di ini sebisa mungkin bisa menjelaskan ini menurut saya mungkin tidak bisa ada perubahan yang akan dimulai cocok kalau misalnya KPU ada perubahan yang luar biasa maka tentu akan bisa diberikan promosi itu tahun yang 5 tahun dan nanti kita mungkin sebagai beberapa kami bisa Islam di Jakarta sekiranya dari kami untuk memberikan ini dilakukan terima Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad yang saya hormati Presiden selaku Ketua Pansel yang kita hormati bersama dari KSN, selamat datang di Kabupaten Lubu. Saya di asisten di Kabupaten asisten 1 dari perguruan tinggi dan saya Kabupaten Lubu kesempatan memberikan makalah. Masih mendapatkan diri izin saya yang saat ini jabatan sebagai politik serta SAB dalam jabatan seri SAB tahun 23 dan 2014 di mana staf yang sangat penting, sangat strategis, sangat dibutuhkan untuk pemerintah daerah dalam rangka memberikan sebuah kajian, telahan maupun memberikan rekomendasi untuk memilih isu strategis untuk kebijakan pemerintah daerah, khususnya di bidang untuk bidang SKPD Satuan Kerja dan SKPD yang terpilih urusan pemerintahan, Dinas Dukcapil, kemudian Dinas Perhubungan, bagian hukum dan bagian organisasi, kemudian urusan
pemukiman, juga urusan pekerjaan, urusan seperti ini merupakan bukan bahan pengkajian di bidang pemerintahan hukum dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, menjabarkan perintah tapi melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, melakukan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi di bidang AP atau pemerintahan politik. Kemudian yang keempat, melakukan monitoring fungsi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang agar dapat mengikuti perkembangan di bidang PHP dalam menyusun rekomendasi untuk kepala daerah. Dan di bidang kepala bupati yang terkait dengan yang selalu kita lakukan koordinasi rapat setiap waktu berkala dan sewaktu-waktu ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan satuan kerja. Yang pertama, salah satu program unggulan kepala daerah itu adalah satu desa satu masjid, di mana program ini merupakan implementasi dari visi misi kepala daerah bersegi menuju Sarai Madinah. Kemudian yang kedua, dalam rangka implementasi legalitas tanah aset, pemerintah kabupaten melalui program sertifikasi dan percepatan aset yang ada di kabupaten dilakukan itu berlegalitas sesuai dengan target pemerintah pusat. Kemudian melibatkan SKPD teknis, kemudian kejaksaan, BPN dan lembaga KPK. Kemudian yang ketiga, dinas dukcapil kita di beberapa koordinasi kami memiliki presentasi yang diluncurkan. Di mana satu dokumen akan menghasilkan syarat yang sangat penting. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan khusus hutan tambang maupun juga ada diperkenalkan terkait dengan pengembangan kawasan kumuh di mana ada 289 hektar di 12 kecamatan. Itu hasil kajian RP2 KPKPK. Sehingga ini yang menjadi konsentrasi kami juga di staf ahli bupati, serta program peningkatan kualitas pemukiman melalui pengembangan ini dan juga melihat dan masyarakat di bantaran sungai atau lokasi banjir. Dan kami di dinas PPR itu ada sekarang ini PBG yaitu Persetujuan Bangunan Gedung, pemetaan sarang burung dari KM 171. Kemudian juga pembangunan perkantoran, pura, sekolah, dan puskesmas. Selanjutnya dilakukan juga terkait dengan pencemaran pabrik sawit. Kemudian selanjutnya di dinas pertanian, kepala dan pertanian itu meningkatkan produksi padi, pembangunan pabrik, bahkan untuk infeksi, kemudian peningkatan PAD melalui rumah pertahanan. Kita dari kekuatan itu kita akan
akan mengembalikan menjadi benar-benar lumbung ikan. Terakhir, kita berkesempatan memberikan Papua sumber kebangsaan, Pancasila Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kami mencermati yang sampai pada kesimpulan bahwasanya staf ahli merupakan sebuah jabatan struktural yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas yang tugasnya. Bantuan SAB ini berbentuk pemikiran dan yang bermuat oleh Bupati dalam mengambil sebuah keputusan dan mencapai visi misi pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran SAB sangat strategis dan penting, maka perlu sumber daya manusia JPT yang bagus dengan kerja yang optimal itu akan mempercepat kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Ini berarti melakukan komunikasi dan konsultasi dengan satuan kerja pada untuk membuat dan analisa kajian terhadap isu-isu strategis satuan kerja bidang koordinasi untuk menjadikan masukan Bupati. Kemudian staf ahli juga melakukan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Bupati, bidang kami untuk mengetahui progres pelaksanaan dan permasalahan yang ada. Keempat, melaksanakan semua kegiatan staf ahli bidang PKP dan mengikuti tim bersama serta insidentil setiap lawatan safari ke desa, kecamatan, kemudian pelaksanaan program SDSN, kegiatan seremonial satuan kerja yang ketika Bupati berhenti, maka SAB yang kemudian yang kedua itu kualitas pelayanan SAB dalam prinsip untuk mengembangkan satuan kerja di bawah bidang komunikasi agar selesaikan dan menemukan solusi atau yang bisa tuntas dengan ketentuan. Sekarang staf ahli menerapkan sistem yang mumpuni sehingga nanti staf ahli yang memiliki pengetahuan syarat memiliki pengetahuan dan sehingga dalam pelaksanaan tugas sampai bisa lebih optimal. Staf ahli Bupati perlu seorang staf itu dalam misalkan administrasi dan satgas penunjang jabatan sehingga dalam pelaksanaannya tugas bisa lebih optimal. Sebelum ini kita sampaikan bahwa saya adalah merespon sebuah perintah. Sebenarnya saya tertarik di dinas. Kenapa dinas? Kalau dinas cepat mengeksekusi. Kalau staf ahli bupati maupun asisten, ya tentunya eksekusi tidak bisa dilakukan. Ini selalu cepat dalam merespon sebuah perintah pimpinan. Jadi dan saya bisa memberikan solusi dan bisa memberikan pemecahan masalah dan siap melaksanakan tugas. Sehingga itu menjadi modal saya untuk coba untuk bisa di dinas teknis. Dan saya baru nomor satukan tugas pekerjaan dalam keluarga. Karena bagian dari pekerjaan kami. Kalau tidak dari sini, dari mana keluarga kami mendapatkan itu? Dari kami, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidi Anwar atas kesempatan malam ini. Mungkin Mbak yang mungkin kita secara para penyimpanan nanti baru kita langsung ke panel masing-masing. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Radwan Peraus untuk menyampaikan masalahnya juga beri waktu.
Tanpa kasus kami itu dan saya berbukan yang besar pelaksanaan administrasi, koordinasi, evaluasi, laporan setiap apa dan kedempanan utama adalah saya perlu dikatakan tapi kan ketika saya dapat sekarang saya selalu akan coba semua bukannya penerimaan kantor beberapa kali stasiun misalnya kita kalau dia orang mengatakan ini perlu kami sampaikan dengan baik. Ya, di beberapa sasaran kan ini dari sebenarnya yang di tempat ini dan definisi yang dari stabilitas itu atau secara juga melakukan metode dengan stabilitas sampai nanti target dalam 1 tahun tidak langsung tercapai. Harus betul-betul memang pasar itu benar berbau kemudian saksikan kedua protokol karena yang kedua meningkatnya pengembangan transaksi yang katakan adalah sumber dari ekspor informasi transaksi akan target berbuka atas kemampuan yang sudah dan yang ketiga adalah presentasi PAD pendapatan asli daerah terhadap APBD. Presentasinya PAD terhadap APBD seluruh kebutuhan dan prestasinya umum 4,4%. Ini 219,30. Dekat 1 9,1.
Di sini perlu kami sampaikan kepada tim bahwa target kontestasi aparatur tahun 2020 kesempatan untuk target itu mencapai di pada 1 miliar 800 juta seluruh kita disebut itu. Jadi realisasinya tidak 822 yang 519 131 pencapaian presentasinya itu 141,4%. Kemudian selama kami di sana memang sampai target-target belum sesuai dengan aku betul-betul untuk masyarakat di sini. Ini jadi, nah sini ada itu target 73.291.994 yang realisasinya sampai 68 itu sudah bisa kita dengan Singapura capaiannya 93,1. Lain kemudian retribusi di sini retribusi ini adalah dari yang saya sebutkan strategi Indonesia yang dari 2000. Di sini targetnya 14 miliar 110 juta 921 mencapai target 100.000 314 yang mencapai 50 ini karena SKPD yang mungkin mereka dalam melaksanakan terus juga ini sudah tercapai sebenarnya di sini juga poin keempat adalah ya Pak di sini ada pengalaman keseluruhan yang sukses mungkin ini harus 100% di sama ya lain-lainnya yang sah itu sudah sebulan 990 juta 394 490 100 miliar 131 juta 108 mencapai 107,7. Pendapatan transfer yang dalam 1.800 juta 600 adalah 144 tersebut. Lain pendapatan daerah besar. Ini ada 11 miliar 471 capaiannya adalah ya 111 juta 248 capaian 195 ini di tahun 2020 realisasi pendapatan sampai dengan 12 Oktober juga adalah untuk pendapatan itu realisasi di tahun sampai 144 mencapai 51,04%. Kemudian dari segi retribusi itu miliar 297.884.714 mencapai 7.273.747.507. Pencapaiannya baru 35,83%.
Nah ini kami terkendala dengan SPT Masuk, Pak. Karena harusnya SPT Masuk ini genjot artinya didapat meningkatkan kecepatan. Karena mereka mungkin terkendala hal yang teknis Pak, terhadap pendapatan ini. Nah jadi ini yang menjadi kendala kami di dalam hal meningkatkan pendapatan khususnya retribusi. Karena harusnya mereka yang lebih mendukung di dalam hal untuk tingkatan PAD. Nah kemudian PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah ini 6.911.444.926, kemudian mencapai 6.911 capaiannya. Kemudian ini 110 miliar 185.339.608. Kemudian tercapai 99.222.18.699.76%, pencapaiannya 90,9%. Kemudian pendapatan transfer, ini kita dapat pendapatan transfer dari pusat juga. Jadi dari provinsi pusat juga dapat. Ini ada pendapatan kami yaitu 2.9.427.865 sen. Kemudian pencapaiannya 1.655.555.365.786, 61,8%. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah itu 100.462.706.274. Kemudian pencapaiannya 9.856.85.965. Jadi 9,8%. Nah di sini kalau kami sampaikan Pak, kami alhamdulillah tahun ini juga akan mendapatkan kunjungan bersih dari BPK Alumni. Yang mana kami bersama BPK kemarin langsung bertemu dengan pihak alumni dengan semua kabupaten kota yang ada. Dan alhamdulillah didapatkan di sini adalah Kota Batu, Kabupaten Batu dan Pak. Alhamdulillah ini tahun ini ternyata adanya kegiatan lagi pendapatan dari pihak perusahaan khususnya PT alumni yang bagi kabupaten yang berdampak, artinya yang tidak bukan penghasil, di sini mereka pun dapatkan bagian juga, tapi cuma 2% dibagi dengan 10 kabupaten yang tidak berdampak dari penghasil. Itu sebagai informasi. Nah mungkin ini Bapak dan Ibu laksanakan yang kami lakukan selama saya menjadi kepala pendapatan daerah. Pertama melakukan data yang wajib pajak secara terus-menerus, karena kami di sini sesuai dengan alat BPK kemudian KPK bahwa data kami betul-betul harus valid, makanya kami turun ke lapangan. Kita lakukan upaya data yang pemutahiran yang tadinya mungkin sejak kepala yang terdahulu tidak melakukan gerakan untuk ini, saya akan melakukannya dengan pemutahiran. Mana-mana wajib pajak dan tercecer yang tidak dapat tercover waktu dulu-dulunya Pak. Jadi kita ini juga sampai baru dari mengupdate lagi kembali data ini sehingga betul-betul wajib pajak itu dapat kita capai untuk pemutahiran data ini. Kemudian yang kedua melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak daerah. Jadi kami ada produk hukum baik itu peraturan bupati maupun peraturan bupati karena dan juga mengenai pajak dan reduksi kami turun ke lapangan. Jadi kami lakukan hati-hati supaya tidak salah dengan wajib pajak. Karena kan wajib pajak ini banyak dihadapi dengan perilaku yang sopan supaya mereka mengerti betul kepatuhan dan ketaatan harus dilakukan oleh wajib pajak. Makanya kami lakukan seperti ini. Kemudian yang berikutnya melakukan perhitungan potensi pajak daerah. Nah ini kami berbeda dengan aktivitas yang terkait termasuk tadi dengan BPKAD. Jadi kita hitunglah bagaimana jangan sampai target yang diinginkan oleh pimpinan kami dan dari advokasi dan Pak Juga jangan sampai lepas. Artinya di sini kami betul-betul potensi pajak yang berpotensi. Contoh di sini kami alhamdulillah 5 alat perekam untuk di rumah makan atau tempat-tempat objek yang memang harus menjadi alat yang kami pasang. Dan ini kerjasama dengan Makassar. Kami tidak melakukan dana, tapi mereka kerjasamanya.
Jadi membantu alatnya dari Bank Kalsel. Dan ini menjadi amanat yang memang harus dilakukan. Artinya oleh Bank Kalsel sebagai mitranya bank daerah kita. Ya, itu Pak. Mau ini kan waktunya sih. Oke, mungkin sekali kita ini melakukan pengajian pengawasan daerah yang menurut. Jadi kami di Batam Daerah, artinya karena ini tugas amanah dan seperti kami sampaikan Pak, saya di sini juga adalah pelaku yang memang melakukan pekerjaan ini tanpa mengenal waktu juga. Kalau memang oleh pimpinan harus bekerja sampai malam, ya sampai malam. Artinya kami disepakati dan ini menjadikan amanah bagi saya. Karena bagi saya jabatan adalah sebuah amanah. Jadi dimanapun saya akan ditempatkan, saya akan selalu bersiap. Mungkin demikian Pak yang kalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irian. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu dan pemaparannya. Pada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Pak Agung dari KSN, yang saya hormati tim Pansel, baik saya Nahli dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Next. Ya, isi makalah kami adalah mengenai tugas pokok program kerja capaian kinerja prestasi dan penuntut. Next. Menurut peraturan Bupati nomor 16 tahun 2022, tugas dan pokok kami yang tentang tugas fungsi budaya tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Next. Tugasnya tentunya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta urusan pemerintah di bidang pengaruh gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Next. Dengan fungsi perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pengaruh gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Kedua, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pengawasan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan, terus pelaksanaan administrasi di dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Ini ada 42 bagian ke-1 plus 2 ayat 2. Next. Jadi unsur-unsur yang ada di organisasi kami adalah sekretariat, bidang pengaruh gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan perkembangan keluarga. Terus ada unit pelaksana teknis, ada kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional di sini adalah para agen yang masuk dalam kepegawaian pusat. Next. Program kegiatan ada beberapa, yaitu program penunjang, kedua program pengarusan gender dan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga. Next. Berikutnya program pengelolaan sistem data gender dan anak, terus program pemenuhan hak anak, terus berikutnya program perlindungan khusus anak dan program pengendalian penduduk. Next. Berikutnya program pembinaan keluarga berencana dan terakhir program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Next. Next. Ini adalah beberapa kegiatan dalam program next. Terus langsung ke kinerja terus. Next. Okay. Next. Terus ini program kegiatannya terus. Next. Iya. Benar. Nah, capaian kinerja kami bahwa untuk peningkatan pelaksanaan pengaruh utama gender
Targetnya di tahun 2022 adalah Pratama, alhamdulillah kita sudah mendapatkan supaya pelaksanaan penanggung surat ujian melalui peringkat anugerah Paramita Ekatra, ya, yaitu Pratama. Terus kinerja yang kedua adalah peningkatan pemenuhan hak anak dengan indikator capaian peningkatan kabupaten layak anak. Alhamdulillah pada tahun 2022 sudah mendapatkan hadiah sesuai dengan target. Selain kemarin Pak, pada saat seleksi mandiri itu sudah masuk di dia, jadi sedikit lagi meningkatkan bisa masuk ke kategori dia. Terus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dengan pembangunan keluarga yaitu di Bangga dengan capaian 53,49, ini masih belum mencapai target, masih targetnya 57, jadi berkembang. Next. Jadi kalau kita urai lagi indikator per quarternya, demikian yang jelas terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Saya masuk di dinas PPA tahun 2014, di situ mulai berguna untuk dengan acuan pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Get next, lanjut Pak. Get sama next. Next, ya di sini next aja, next. Ya. Terus masuk ke ya atas lagi. Ya, prestasi yang kami capai sejak masuk di pemberdayaan perempuan perlindungan anak di tahun 2014. Alhamdulillah pada tahun 2015 kami bisa mendapatkan juara satu lomba kelompok remaja dari kepala PPKP provinsi, dan pada tahun yang sama juara satu Januari remaja tingkat provinsi, dan pada tahun yang sama juara 3 lomba pentas seni tingkat provinsi yang diadakan oleh kepala perwakilan PPKP. Terus tahun 2016 kami juara satu provinsi terkait lomba kelompok bina keluarga kita. Terus untuk tahun 2017 kami juara satu putra generasi berencana Kalimantan Selatan dan sempat menjadi 10 besar di tingkat nasional. Terus juara pertama harapan putri di kajian Kalsel pada tahun 2017, juara harapan satu putri di kajian Kalsel dari jalur pendidikan pengangkatan dari kepala BKPB perwakilan provinsi Kalimantan Selatan. Next. Tahun 2017 juara 3 PPKS tingkat nasional penghargaan diberikan oleh kepala BPKB juara 1 PPKS tingkat provinsi diberikan oleh kepala perwakilan BPKBI provinsi Kalimantan Selatan, dan berikutnya juara 1 PPKS tingkat provinsi pada tahun 2018. Ada lagi juara 2 forum anak daerah untuk senang PM diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, dan berikutnya juara harapan 2 pembuatan film pendek untuk forum anak daerah pada tahun 2018. Terus penghargaan Desa Peningkatan Wanita P2 WKSS kategori media untuk penghargaan kecepatan sayang ibu dan gubernur pada tahun 2017. Next. Penghargaan Desa P2 WKSS dan kecepatan sayang ibu pada tahun 2018 gubernur. Penghargaan bupati tentang pemberian vaksin anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2019. Penghargaan bupati Manggala Karya Kencana oleh Kepala BPKB RI pada tahun 2019. Penghargaan bupati Kabupaten Layak Anak kategori pertama oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2019. Penghargaan bupati Anugerah Pramuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2020. Penghargaan bupati Kabupaten Layak Anak kategori media oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2021. Next.
penghargaan bupati dan Kabupaten Talapan kategori media oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada tahun 2022, penghargaan bupati Manggarai Daya Bencana yang diberikan oleh Kepala BKKBN RI pada tahun 2022, penghargaan K2 KPK2D Desa Pakarelu oleh Gubernur pada tahun 2020, penghargaan PK2D Desa Samudin oleh Gubernur pada tahun 2021, penghargaan PK2D Desa Samudin oleh Gubernur pada tahun 2022, dan penghargaan FAD Desa Sumerama Kecamatan Situi teraktif kedua tingkat nasional pada tahun 2021. Terus malam tadi kami dapat berita lagi bahwa alhamdulillah untuk pelayanan dalam rangka Hari Kontrasepsi Dunia demikian pemakaran wilayah Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mami atas penyampaiannya. Selanjutnya kita langsung berbagi. Mungkin Bu Rofi bisa mengatur untuk tempat sehingga kita mengefektifkan waktu, efisiensikan waktu. Jadi wawancaranya langsung ya. Tapi satu orang untuk bertahan karena kita untuk yang langsung kami giliran untuk Bapak dari Kamadiani dari asisten 2 pemerintahan Kota Baru. Mungkin yang bertahan sini Pak Dian Hari Firdaus untuk dengan Pak Dr. Andes Kamadiano. Yang lain menyelesaikan entah nanti ke tempat Ibu Diana, Ibu Rina atau Pak Eka. Ya. Sebenarnya gimana bagus terdengar sedikit. Tahan suaranya baru lebih dengar suara kami. Para Bapak dua terdengar mungkin masih di bawah Pak. Belum terdengar Bapak suaranya belum. Belum terdengar suaranya Bapak. Mungkin masih di mute. Oke, halo. Ya, Pak Arianto. Oke, Pak Arianto kedengaran ya? Oke, Pak Arianto ya. Pak Arianto sebelumnya sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah ya, Pak Arianto. Jadi Pak Arianto sudah menjelaskan beberapa prestasi-prestasi. Pak, ini Pak Firdaus Pak, yang staf ahli Pak. Oh iya, oke, salah. Pansori ya, Pansori betul, Pansori. Oke.
Oke, mohon maaf Pak Ansori Firdaus. Ya, mohon maaf Pak. Kurang jelas tadi. Oke. Pak Ansori, Pian selama ini sebagai staf ahli bidang hukum dan politik, ya, di mana tadi Pian menjelaskan bahwa tupoksi dari staf ahli ini dalam rangka suksesnya pelaksanaan tugas dari Bupati cukup signifikan kontribusinya, ya. Diharapkan dari staf ahli ini muncul pemikiran-pemikiran, ide gagasan yang barangkali bagian dari evaluasi yang akan ditindaklanjuti oleh Pak Bupati. Oke. Tadi terkait dengan tugas pokok dari staf ahli bidang hukum dan politik, di mana tadi disebutkan di poin 6, ya, ada tugas pokok yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman, serta pertanahan, Pak ya. Tadi Pian sudah menjelaskan juga. Sekarang ulun minta penjelasan lebih lanjut, Pak. Kira-kira selama ini pelaksanaan tupoksi, perkim, dan pertanahan di Tanah Bumbu seperti apa, Pak? Kiranya kalau memang ada kelemahannya di mana? Atau mungkin kalau memang sudah ada keberhasilannya kira-kira di mana? Dari apa yang sudah Pian lakukan, Pian evaluasi sebagai staf ahli di bidang hukum dan politik. Silakan Pak Ansori. Terima kasih Pak Radianto ya. Yang satu. Baik Bapak, sesuai dengan tugas fungsi staf ahli bupati bidang PHP ya. Pemelihara palsu Pak ini. Kalau di kalangan kaula muda ya, tapi ini betul-betul di bidang pemerintahan hukum dan politik. Salah satu dinas koordinasi dari staf ahli bupati adalah dinas pertindakan. Di dinas pertindakan kami selalu mengevaluasi Pak. Karena apa? Karena kegiatan dinas pertindakan ini salah satu dinas yang sangat strategis juga dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Lampung. Di mana tugas-tugas pertindakan ini, setelah kami mendapatkan diskusi dalam kesempatan tertentu, bahwa terkait dengan pertanahan, baiknya dinas pertindakan terkait dengan pertanahan, karena menyangkut IKN sesuai instruksi Pak Presiden bahwa di tahun 2024 nanti legalitas aset pemerintah kabupaten itu harus ada. Karena apa? Karena tentunya agar legalitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu tidak tergabung tumpang tindih atau ada konflik yang lain, sehingga fokus konsentrasi itu terkait dengan pertanahan. Nah, pertanahan ini setahu kami 2022 yang lalu itu sampai 1.000 ya, 1.000 sertifikat itu. Dan target 2023 ini sesuai dengan arahan Presiden dan komitmen dengan KPK itu ada 1.500. Nah, di mana setiap pekan itu selalu lewat koordinasi terkait dengan percepatan sertifikasi. Nah, setahu kami sampai saat ini sudah mencapai 60% sertifikat itu. Dan masih mencapai waktu 2 bulan. Nah, 2 bulan ini juga kami terus kami pantau untuk proses konsolidasi, verifikasi, validasi hasil ukur. Sehingga itu diteruskan berlebihan kota bidang dan sampai pada sertifikat. Nah, itu terus dilakukan. Mudah-mudahan kita berharap itu juga bisa terwujud di 1.500 sertifikat. Kemudian di kawasan pemukiman, dan lagi-lagi berdasarkan hasil kajian dari LP2 KPK bahwa terdapat 289 hektar kawasan pemukiman. Nah, ini juga sangat strategis untuk kami dalam rangka penuntasan ya baik masyarakat yang miskin ataupun di daerah yang umum, karena kami lihat itu adalah daerah yang perkotaan.
Nah, jadi ini juga menjadi konsentrasi melakukan rapat koordinasi, konsolidasi untuk memberikan sebuah gambaran kepada dinas perkitaan untuk melakukan ya bagaimana sebelumnya identifikasi, Pak. Identifikasi, mengkonsolidasikan komunikasi dengan masyarakat dengan melalui kepala desa mereka terus dilakukan agar wilayah-wilayah yang daerah kumuh yang kita harapkan akan berubah menjadi kawasan yang indah, kawasan yang bersih, yang cantik sehingga itu menjadi eh, apa namanya masyarakat bisa menikmati kawasan itu kawasan yang indah yang bersih tentunya sehat. Nah ini terus kami lakukan. Dan di mana tentunya kelemahan di sana sini itu terdapat keadaan SDM. Ya tentu lagi-lagi kami mendengar, kami mendapat informasi SDM yang tenaga teknis yang masih minim, di mana ya lagi-lagi teman-teman yang di dinas kita dengan tenaga yang ada itu kompetensi tidak banyak dimiliki. Jadi bahwa eh, jumlahnya menurut kami cukup, jumlah tenaga SDM sangat cukup secara eh, jumlahnya. Tapi kalau kualitas itu masih terbatas. Oleh karena itu terus melakukan pemahaman, kepengayaan kepada mereka sehingga membagi tugas habis dan melakukan tugas lapangan maksimal. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman dengan berbeda. Kami terus melakukan masukan, memberikan masukan hingga harus pelanggaran yang cukup ketika persoalan kawasan kumuh atau kawasan yang daerah bantaran sungai yang harus direlokasi biasanya masyarakat dari sana. Nah itu berikan pengertian pertama, melakukan pendekatan sehingga penganggaran juga menjadi penentu untuk bagaimana melakukan pendekatan melepaskan diri dari kawasan kumuh dan menjadi kawasan yang baik dan indah. Jadi ada tiga menurut kami. Yang pertama SDM yang mumpuni, kemudian penganggaran yang cukup, dan teman-teman di dinas perkebunan harus siap melaksanakan dengan maksimal. Itu yang kami berikan kepada dinas perkebunan agar itu dilakukan dengan segera dan berlaku diskusi. Berarti mengambil sebuah langkah-langkah strategi sampai arahan sehingga itu yang menjadi modal. Tidak ada pilihan, maka koordinasi komunikasi dan cepat mengambil sebuah keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas itu. Demikian Pak. Oke Pak. Terkait dengan tupoksi Perkimtan yang tadi juga staf ahli juga sudah menjadi bagian dari substansi yang harus dievaluasi, dimonitor dan dikendalikan ya. Nah, dalam kaitan tupoksi asisten, Pak, apakah selama ini menurut Pak Ansori bahwa tupoksi yang dihandle oleh Perkimtan ya ini sudah diberdayakan atau dioptimalkan nggak dengan peran oleh asisten? Nah, menurut Pian layaknya asisten yang mengkoordinasikan Perkimtan itu seperti apa? Sehingga apa yang Pian sampaikan tadi bisa menjadi rekomendasi kepada asisten yang membidangi. Kira-kira menurut Pian seperti apa Pak peran dari asisten yang Pian kehendaki ketika untuk mengoptimalkan kinerja dari Perkimtan? Selama ini kan kalau nggak salah asisten yang menangani atau mengkoordinasikan adalah asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Kira-kira seperti apa Pak tupoksi asisten yang harus dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan dari tupoksi Perkimtan itu? Silakan Pak Ansori. Asisten dengan jabatan yang juga merupakan strategis ya. Tentu harus memiliki pengalaman, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kematangan
dan yang pengalaman juga tentu diharapkan bisa menghubungi. Nah, jabatan asisten tentunya dalam hal ini beliau-beliau adalah melakukan komunikasi melalui rapat-rapat. Asisten itu bisa mengeluarkan surat selain bupati, sekda dan asisten. Kalau staf ahli kan tidak. Staf ahli yang memang langsung oleh Pak Bupati, tapi mereka mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat daerah. Nah, asisten mengundang, tentunya mengundang juga memimpin rapat melalui bupati dan Pak Sekda. Selalu, jadi karena di pemerintah Kabupaten Kubu, Bapak memimpin, kita tidak sendiri melakukan rapat. Karena apa? Sesuai dengan perbedaan masing-masing oleh asisten maupun di staf ahli. Itu kami ingin cepat, pimpinan kami begitu mengarahkan sesuatu atau mengeluarkan sebuah gagasan, tentunya kita juga mungkin bisa mengetahui bahwa bupati kami ini bupati yang luar biasa. Jadi di Timurlang itu dari beliau dan kami bisa menerjemahkan. Nah itu kami tingkat asisten diundanglah SKPD terkait. Lalu kami bahas di sana. Jadi kita berikan masukan-masukan sesuai dengan bidang, misalnya ini terkait dengan dinas mana. Itu segera, dan hasilnya langsung. Begitu langsung dapat informasi, itu langsung tidak lanjut. Tidak ada pilihan, Pak Bupati mengatakan itu segera. Jika diperlukan waktu yang cukup panjang untuk membahas, untuk mengeluarkan sebuah pemikiran-pemikiran, itu diberikan ruang. Silakan sampai malam. Ini sebuah komitmen dan tanggung jawab yang harus kita berikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita berikan kemudian asisten dalam tugasnya memimpin rapat, membuat sebuah resume dari SPP yang hadir dari peserta rapat. Itu yang dilakukan. Jadi menurut kami asisten juga sama. Tidak berarti menyampaikan harus memiliki performa yang bagus, berkomunikasi dengan baik, ya tentunya pengalaman di semua SKPD termasuk itu. Sehingga ketika ada persoalan sudah pernah dilakukan sebelum di SKPD. Jadi menurut kami itulah yang harus dilakukan dari asisten. Nah kalau staf ahli bupati tentunya itu memberikan masukan, kemudian ada perintah dari Pak Bupati, maka kami langsung lapor kepada Pak Bupati. Kelelahan kami menyampaikan atau langsung itu melalui Pak Sekda, itu juga langsung kita sampaikan di kantor Bupati. Kami membuat sebuah coretan-coretan dalam kertas putih itu, sehingga itu menjadi pertimbangan. Tapi ini juga sebenarnya semua yang bersumber ini pimpinan Pak Bupati ini sangat visioner, luar biasa. Jadi sehingga kami bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan itu yang lebih pada kami bagaimana upaya dengan visi misi ini bisa terlaksana dengan baik, bisa disampaikan kepada tingkat SKPD teknik sampai jajaran di bawah. Itu. Baik Pak, mungkin yang satu terakhir Pak, kita ketahui bahwa ruang lingkup dari Perkimtan dalam rangka pelaksanaan tupoksinya ini membutuhkan sinergitas dukungan pendanaan dari semua pihak Pak, karena memang ruang lingkupnya terlalu besar. Kalau hanya mengandalkan APBD barangkali banyak aspek-aspek atau mungkin kegiatan-kegiatan di Perkimtan ini tidak bisa terhandle. Oleh karena itu harus ada kiat-kiat bagaimana kiranya ada pendanaan-pendanaan yang bisa bersinergi dengan menyukseskan kinerja dari suatu dinas atau dalam hal ini Perkintan. Kira-kira apa Pak yang perlu kita lakukan dalam rangka kita mengoptimalkan kinerja bidang Perkimtan ini tidak hanya bersumber dari APBD tetapi barangkali ada sinergitas dari pendanaan-pendanaan lainnya. Kira-kira seperti apa Pak menurut sampean Pak? Baik, terima kasih Pak. Tentunya dinas Perkimtan di kawasan Kubu itu kan adalah program Kotaku.
Itu program sangat strategis yang memang dinas, mohon maaf, memang kabupaten, provinsi dan pusat ada kewenangan-kewenangan. Tahu kami memang di bawah 10 hektar itu menjadi tanggung jawab kabupaten, kemudian di 10 sampai 15 itu menjadi tanggung jawab provinsi, dan di atas ada 15 hektar itu menjadi tanggung jawab pusat. Nah, Dinas Pertanian sudah membuat sebuah kajian kedua KPKPK, atau kajian perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan kumuh. Itu menjadi modal untuk mengetahui daerah-daerah mana yang kecamatan atau desa yang menjadi kawasan yang harus disentuh. Nah, itu kita mengharapkan nanti di anggaran APBD 1 juga APBN. Sudah disampaikan beberapa waktu lalu juga melalui proposal komunikasi kita berikan di satu pusat, kemudian dari kementerian sendiri yang punya program-program komunikasi kawasan kumuh melalui apa yang bantuan rumah tidak layak huni ataupun yang lain-lain, kemudian relokasi. Tentunya kabupaten dengan luasan 200 umur 289 hektar itu tentunya memakan waktu yang cukup panjang ketika menggarap sekitar 70. Dan tentu APBD juga untuk di perumahan pemukiman dan di kawasan kumuh kita juga mintakan di APBN. Itu yang kita harapkan dari komunikasi itu. Juga daerah-daerah yang perusahaan yang memiliki CSR yang cukup, menurut kami bisa dialokasikan. Tentunya CSR ini juga kita berkomunikasi dengan pimpinan diarahkan kemana. Kami juga minta untuk bisa peran kami di daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab kementerian perkintan itu harus diberikan. Itu Pak yang upaya kami yang kami lakukan di kita mendorong kan atau alokasi anggaran itu bisa disupport cukup di kita. Oke, Pak. Mungkin yang ringan saja, Pak. Apa kira-kira atau menurut Pian selama menjabat sebagai staf ahli ada prestasi yang menurut Pian cukup memberikan makna kepada pelaksanaan tugas bupati. Kira-kira apa itu, Pak? Yang memang kalau memang ada prestasi yang menonjol dan apa faktor penentu dari apa yang Pian lakukan itu, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak. Jadi di staf ahli, karena saya tahu persis bahwa staf ahli itu adalah staf ahli yang tidak jauh dari Pak Bupati, Pak. Jadi saya berkomitmen di staf ahli Bupati, apakah ini menjadi prestasi atau tidak yang jelas. Yang pertama, saya tidak akan pulang sebelum Bupati pulang. Dan saya selalu hadir ketika misalnya Pak Bupati tidak ada di tempat, tugas luar saya selalu ada di kantor. Bahkan pulangnya itu ya orang sudah habis kita baru pulang. Karena apa? Karena ada tanggung jawab waktu, tanggung jawab yang diberikan. Dan kemudian setiap kesempatan rapat dari bukan pembinaan kami pun, karena begitu sudah ketentuannya, arahannya, kebijakannya, saya begitu. Dan alhamdulillah rasanya tidak pernah sakit pada saat di menjabat di Sakal ini. Dan selalu mengikuti. Kemudian dan melaksanakan ketika Pak Bupati memerintahkan wakil itu. Kemudian ya seperti itu. Walaupun pernah terjadi saya begitu mau keluar daerah ada sesuatu karena ada penugasan saya kembali. Jadi ya itu untuk tanggung jawab dan komitmen. Dan itu inovasi pada diri, Pak. Pada diri, kemudian itu sebuah prestasi yang memang kita bisa melakukan pada diri kita. Saya katakan itu pada saat ekspor, saya mau satukan juga pekerjaan dibandingkan keluarga. Karena keluarga adalah bagian dari pekerjaan. Sehingga itu yang harus dipahami oleh keluarga. Dan itu juga kami selalu mengikuti
Jadi memang ya sebuah gagasan disampaikan dalam kesempatan tertentu, ya ide-ide misalnya membuat sebuah kegiatan memang yang bukan saja satu dinas, tapi semua dinas terlibat. Nah, jadi semua dinas terlibat, itu jadi gaungnya lebih besar. Karena boleh seperti yang masing-masing membuat sebuah event itu. Tapi satu event digarap semua dinas. Nah, jadi ini sebuah upaya di mana kita mengemas sebuah kegiatan itu walau ini besar gitu, semua terlibat. Nah ini yang saya lakukan di ini, kemudian juga ya saya mengikuti perkembangan yang menjadi isu di pemerintahan pada waktu, dan kita juga bersama Bupati. Jadi selama ini saya selalu mendampingi Bupati. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Itu sebuah apakah ini pasti yang kita perlu, tapi saya berkomitmen pada diri bahwa staf ahli Bupati kan bagian dari kepala daerah. Jadi dengan selepas dimanapun keberadaan kepala daerah itu selalu hadir, dia diminta. Dan itu yang menjadi modal untuk melakukan ini. Itu Pak, masih. Oke, Pak, barangkali cukup sudah, Pak. Kami bisa menilai kiranya Pian ini konsentrasi atau mungkin bakatnya mungkin di asisten memenuhi syarat, di Perkimtan juga memenuhi syarat, sehingga barangkali tergantung pimpinan seperti apa. Mungkin cukup, Pak Ansari, mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin Pak Mudianto, ini dilanjutkan dengan Ibu Narni. Assalamualaikum Bu Narni. Ya, tadi kami sudah mendengar apa yang sudah Pian lakukan. Pian sudah melakukan tupoks sebagaimana Kepala Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta KB, ya Bu ya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun Bu? Saya masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan tahun 2014, jadi sudah 7 tahun. Wah, sudah lumayan dulu Bu ya. Nah, tadi dari penyampaian Pian ada beberapa prestasi-prestasi yang sudah Pian lakukan ya dalam rangka menyelenggarakan tupoksi di pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Belum enak mendengar aja dari sekian prestasi ini yang mana menurut Pian prestasi yang punya arti lebih bagi pemerintah daerah dan bagi Pian sendiri. Dan kira-kira apa yang membuat Pian bisa mencapai atau memperoleh prestasi itu? Silakan Bu Narni. Terima kasih. Yang paling berat dan paling berarti itu adalah dicapainya penghargaan Kabupaten Kayangan. Karena Kabupaten Kayangan itu ada satu lembaran kabupaten di mana anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman untuk berapresiasi dengan aman kepada aman dalam segala hal. Itu yang memang agak membuat kita. Dan dari situ ada komitmen pimpinan dalam hal ini Bupati sangat besar. Kerjasama dari semua elemen, dari pemerintah daerah, dari organisasi, dari perusahaan, dari kecamatan, desa, masyarakat, semua kita libatkan. Yang paling utama lagi adalah anggaran. Anggaran yang kita dapatkan dari pemerintah daerah menggali anggaran, menggali dukungan dari masyarakat. Jadi itu memang yang paling berat, yang paling berarti bagi daerah, yaitu mendapatkan
penghargaan atau pengakuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang Kabupaten Layak Manggung. Demikian Pak. Terus untuk hal-hal yang menurut Pian ya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini yang menurut Pian ada yang belum selesai Pian lakukan atau barangkali gagal Pian lakukan Bu? Apa Bu kira-kira dan apa penyebabnya kira-kira? Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan ini memang sudah kita laksanakan dengan alhamdulillah kalau berkata gagal itu enggak. Tetapi belum optimal ya. Yang belum optimal sementara kami perjuangkan ini adalah berjalannya unit pelaksana teknis daerah, yaitu UPTD, pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Itu yang belum bisa kita maksimalkan karena beberapa seluruh sarananya. Saat ini gedung masih di SKPD P3A, terus tenaga ASN-nya memang yang ASN-nya hanya profil kepalanya karena memang di dalam seleksi itu keterbatasan informasi. Jadi kita menggerakkan tenaga non ASN. Alhamdulillah pemerintah daerah bisa mempekerjakan konselor yang itu yang bekerja untuk melayani para klien. Jadi ini yang hendak kita memperjuangkan. Semakin hari kasus-kasus yang kita dapatkan semakin banyak juga. Demikian Pak. Oke Bu. Apa yang Pian lakukan ya? Artinya keberhasilan Pian yang lakukan selama di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu tentu ada peran dari asisten Bu ya. Ya. Nah, kira-kira dari keberhasilan Pian dan katakanlah belum optimalnya apa yang Pian lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, menurut Pian asisten itu seperti apa Bu? Dan apa perannya yang sebenarnya harus dilakukan sehingga dinas Pian atau dinas katakanlah secara umum ini bisa maksimal melaksanakan tupoksinya Bu. Silakan Bu. Dukungan para asisten itu besar. Dukungan mereka baik di dalam memberikan arahan apa yang sudah kita rencanakan, membimbing kita di lapangan, memimpin kami di dalam rapat, karena di dalam rapat itu tentunya bukan hanya rapat begitu doang, tapi menggali informasi, menggali pemecahan masalah, menggali potensi-potensi apa yang harus kita lakukan itu mewujudkan tujuan kita misalnya kabupaten kota dan kita memang di setiap saat misalnya seperti contoh misalnya data belum begitu terkumpul sudah hampir batas waktu yang ditentukan, sementara itu kita pada saat perjalanan diri dari setiap hari. Kami mengharap lagi buka sedikit, mengharap lagi ke asisten, minta dukungan, minta sampai misalnya asisten buat dari simpati aja lagi supaya kita bisa mengakhiri kecamatan kebanyakan seperti atas arahan dari Pak Sekda, Pak Asisten, dan alhamdulillah memang dia memang jitu langsung ditindaklanjuti oleh camat, kepala desa di dalam hal memperoleh data-data capaian ini. Begitu juga di dalam perencanaan. Kami koordinasikan bersuka-cita kepada asisten bahwa di dalam mewujudkan pembangunan kota yang anak, kami mau membuka di dinas seperti itu. Di dinas lingkup SDG untuk informasi yang ada di dinas perhubungan Pak Asisten kami membutuhkan ada simulator cross zona atau jadi menang, jadi semuanya itu tidak terlepas dari koordinasi kami kepada asisten
dan Pak Sekda serta SKPD yang terlibat. Begitu Bapak. Oke. Terus kalau dikaitkan dengan tupoksinya Perkimtan, Bu, adalah sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perkimtan yang kiranya menurut Pian apa yang perlu dilakukan oleh Perkimtan dalam rangka mengoptimalkan tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu. Silakan Bu kalau pikir. Terima kasih. Dinas Perkimtan yang kita perlukan itu adalah taman bermain ramah anak. Jadi diharapkan bahwa di setiap kecamatan dan di desa memiliki suatu taman hijau atau terbuka hijau yang dijadikan juga sebagai taman yang ramah anak. Jadi ramah anak ini ada permainan di situ, terus permainannya biasanya itu sekitar sampai 7 jenis permainan yang disiapkan. Terus di taman itu kalau ada taman hindari tanaman yang membahayakan anak, misalnya tanaman berduri. Terus ada ya supaya mendapatkan bagi ibu-ibu dalam tidur anak pendapat jauh, dan ada aturan bahwa permainan ini boleh di usia sekian sampai sekian. Dan yang penting lagi adalah CCTV terutama di dalam CCTV dalam keterangan tertentu. Karena untuk pemakaian di dalam hari jangan sampai taman itu dijadikan hal yang tidak yang negatif. Demikian Bapak. Oke, baik Bu, cukup bisa menggambarkan apa yang cocok bagi Pian, apakah di asisten atau di Perkim. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik untuk Pian di kedepannya. Terima kasih Bu Karni, sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Widianto, terus selanjutnya Pak Erianto. Waalaikumsalam. Siap Pak Widianto. Oke, Pak Irianto. Siap. Pian sementara ini adalah Kepala Bapenda. Ya, Bapenda. Nah, sementara ada beberapa formasi yang menurut pemerintah daerah untuk bisa Pian duduki di antara 3 jabatan ini. Baik Pak, tadi Pian sudah menjelaskan beberapa prestasi di bidang pendapatan asli daerah dan penerimaan lain-lainnya. Nah, menurut Pian Pak, prestasi-prestasi itu apa saja yang menonjol dan Pian anggap sebagai prestasi yang luar biasa bagi pemerintah daerah, dan apa kiat-kiatnya yang Pian lakukan sehingga prestasi itu bisa Pian capai selama Pian menjadi Kepala Bapenda. Silakan Pak Erianto. Terima kasih Pak Mohidin. Mungkin Pak jadi Kepala Bapenda 10 tahun 3 bulan. Jadi alhamdulillah ketika kami masuk kemarin pencapaian pendapatan bulannya seperti contoh seperti PBB misalnya macam PBB tahunan, nah itu dia mencapai 50% sebelumnya Pak, sebelum saya masuk. Nah, setelah itu alhamdulillah kami
masuk dan bentuk tim untuk meningkatkan pemburu gratis, Pak. Nah, alhamdulillah teman-teman bergerak langsung ke lapangan dan kemudian kita lakukan peningkatan secara organisasi terhadap wajib pajak dan sehingga untuk PBB itu mencapai 100% lebih, Pak. Alhamdulillah itu salah satu proposal kami kemarin. Kemudian kami memasang peralatan yang tempat-tempat makan atau hotel dan restoran gitu, Pak. Nah itu langkah-langkah kami kemarin kita lakukan. Ya sebelumnya itu belum realisasi, Pak. Jadi kami lakukan. Nah kemudian kami juga melakukan upaya dan kerjasama dengan pihak perbankan melakukan upaya penggunaan alat tadi, Pak. Jadi alhamdulillah dibantu tadi yang kami sampaikan sekitar 75 buah alat yang kami terpasang sudah di Kabupaten Tarogong. Yang akan target itu adalah mungkin Oke, itu keberhasilan. Kalau yang ada kelemahan, kendala, hambatan yang pian lakukan, yang terjadi di pelaksanaan tugas Bapeda ada nggak Pak kira-kira? memang pertama ini kan tugas dari segi pajak dalam hal ini untuk bekerjanya, kemudian untuk diskusi. Nah kami di sini terdapat satu diskusi, Pak, yang mana SKPD yang memang menjadi koordinasi kami melakukan peningkatan di sini lemahnya di dalam mereka mencapai target terlibat. Jadi kalau target kan berada di posisi di SKPD itu atau kita sekian targetnya di tahun berikutnya, namun begitu kami lakukan upaya pertemuan 13 kali bahkan 10 kali Pak. Nah, tidak Oke, Pak. Kita ketahui bahwa sukses atau gagalnya pelaksanaan tugas oleh kepala dinas ini juga banyak sedikitnya dipengaruhi oleh kinerja dari asisten, Pak. Nah, coba menurut Pian kira-kira idealnya asisten itu seperti apa, Pak, supaya dinas itu bisa maksimal dalam pelaksanaan tupoksinya, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Pertama, langkah kami kalau yang dipercapai sebagai asisten, guru akan melakukan koordinasi kepada SKPD yang di bawah asisten 2, mungkin seperti Bapak kan. Jadi nanti kami akan melakukan koordinasi dengan SKPD ini untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga apabila sekolah ini tidak hanya atas tapi melalui lintas ketemu asisten. Jadi sehingga asisten akan menyampaikan kepada pimpinan di atas ini kendala persoalan yang ada di SKPD yang di bawah langsung koordinator dalam asisten. Jadi kami berharap itu juga. Kemudian kemarin kami ada bertemu para Eselon 2 yang melampaui dalam hal ini tim SKPD. Saya sudah kepada kita dan mohon ini dilakukan koordinasi betul-betul. Jadi persoalan dan hukum dan lain-lain semua dapat kita atasi. Jadi yang sampai ada persoalan itu dalam hal ini karena sistem ini cukup berat ekonomi dan pembangunan membantu pimpinan kita. Nah jadi kalau ada mereka bekerja supaya itu betul-betul mereka sesuai dengan aturan seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak. Terus, Pak, berkaitan dengan tupoksinya dari Perkimtan, apakah Perkimtan ini selama ini menurut pandangan Pian ada hal yang perlu dioptimalkan? Dan kira-kira seperti apa kira-kira usaha dari Perkimtan ini ke depannya bisa lebih baik lagi, Pak? Ya,
Mungkin maksudnya Pak, Bapak kemudian harus aktif di asisten gua, dan alhamdulillah kemarin sudah komunikasi dengan kami seperti jadi hal-hal belum tuntas tapi minta laporannya kepada Pak. Jadi sehingga kami kepada pimpinan di atas seluruh pada Bupati bisa kami sampaikan, sehingga jadi sampai nanti di akhir tahun ada persoalan ini kan atau pemeriksaan baik dari BPK maupun IPK. Makanya kita kami minta mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak ada persoalan atau departemen seperti itu Pak. Oke, barangkali cukup Pak Rusdi, kembalikan ke Pak Rusdi. Untuk Pak Erianto kami cukupkan demikian. Terima kasih Pak Erianto. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Pak Dr. Agus Supardianto MSc, sudah selesai ketiga peserta. Jadi mungkin kami atas nama pemerintah Kabupaten Bengkulu mengucapkan terima kasih, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami persilakan Bapak untuk dapat melanjutkan aktivitas Bapak selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Rusdi. wabarakatuh. Waalaikumsalam.